Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bersama memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode perkata. Sekarang halaman 215, Quran Surat Yunus, surat ke-10, mulai dari ayat 54 sampai dengan ayat 61. Ya, kita mulai belajar mengingat-ingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Bagusnya setiap hari Anda membaca dan memahami ini secara perkata ini minimal 1 halaman. Ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi laftadat bih. Nah, kira-kira apa artinya? Kalau masih sulit kita akan coba perkata saja. Walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi laftadat bih. Nah, silakan berapa kata yang Anda ingat atau berapa yang mungkin baru ataupun belum ingat. Walau anna, walau itu ya walau. Waktu dan lau itu kalau, anna. Ini walau anna itu bukan ana saya di sini ya, anna. Dan kalau seandainya di sini anna itu likuli li itu bagi ya, kulli itu adalah tiap-tiap atau segala. Walau anna, dan kalau seandainya likuli bagi setiap-tiap nafsin itu jiwa atau diri orang, nafsin diri orang, zolamat itu dari zolam ya, zalim yang dia berbuat zalim. Jadi setiap orang itu berbuat zalim. Ma itu apa yang fi ada di al-ardi bumi, aftadat laftadat, pasti dia akan menebus dirinya bihi, dengannya, harta. Nah, ini maksudnya kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Ini akibat dari itu ya, di ayat sebelumnya kan, ketika menyesal lah, udah sampai di akhirat hari kiamat, setelah hari kiamat dikumpulkan atas perbuatannya itu menyesal, maka sampai-sampai begitu dia. Wa asarru ini adalah di sini asarru itu menyembunyikan nih. Ada yang artinya mirip-mirip berkumpul nanti ya. Ini wa asyaru. Tadi ada kata-kata yang baru itu laftadat ya. Laftadat itu pasti dia akan menebus laftadat. Wa asyaru, dan mereka menyembunyikan nadamata. Nadamata ini adalah penyesatan karena tidak beriman. Lama ketika ro'awu mereka telah menyaksikan. Ini beberapa kata-kata baru nih. Ro'awu mereka telah menyaksikan. Terus nadamata menyesatkan, penyesalan. Nadamata ini penyesalan karena tidak beriman. Nanti diulang lagi ya. Al-adab, siksa itu. Mereka telah menyaksikan siksa itu. Ya, setelah mereka menyaksikan siksa itu dia menyesal. Ya, tapi sudah, penyesalannya sudah tidak bisa diulangi lagi. Tidak bisa disesali lagi. Wakudiba, dan diputuskan, dan diputuskan bainahum, di antara mereka para makhluk itu, bil qisti. Nah, qisti itu dengan adil. Wahum la yudlamun. Wahum, dan mereka la tidak yudlamun, mereka dizalimi.
Jadi Allah itu ketika menghukum atau menyiksa seorang karena perbuatannya tidak pernah menzaliminya. Ya itu udah diberitahu kan sekarang. Mana pekerjaan yang baik akan mendapat pahala, pekerjaan yang jahat, mendustakan, berdusta dan lain sebagainya akan mendapat siksaan. Kita ulangnya dari tengah ayat tadi ya. Wa asarru dan mereka menyembunyi. Wa asarru nadamata. Wa asarru dan mereka menyembunyikan rasa penyesalannya. Nadamata lama ketika ro'awu mereka telah menyaksikan al-adab, siksaan itu. Wa kudziba bainakum dan diputuskan bainakum di antara mereka bil qisti secara adil. Wahum dan mereka la yuzlamun mereka la itu tidak dizalimi. Ya itu karena perbuatannya sendiri. Kayak ini dan terjemahnya, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu. Atas ini ya, setelah dia melihat bagaimana kerasnya siksaan dari Allah akibat perbuatan di bumi ini. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian di antara mereka diberi keputusan dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Nah ini agak gampang nih, udah sering kayaknya nih. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala itu apa namanya? Ketahuilah ya, atau demikianlah. Inna lillahi, nah sesungguhnya lillahi, li itu milik, lahi milik Allah, ma fi apa yang fi itu di, ma itu apa yang fi di samawati wal ard. Samawati itu semesta langit, wal ardi di dan di bumi. Ala inna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Oke. Kita coba berkata ala inna. Tadi ala kan diketahui lah ya. Inna a'dallahi a'dallahi itu wa'dallahi dari itu janji ya. Wa'dallahi itu janji Allah. Hakun, nah, pasti tahu hakun lah. Walakinna tahu juga dah ya. Aksarohum kebanyakan mereka la tidak ya lamun mereka mengetahui. Nah diulang sekarang satu persatu. Ala ketahuilah inna itu apa? Sesungguhnya wa'dallahi bahwa janji Allah itu tentang surga dan neraka nih, kedua-duanya hakun adalah benar. Walakinna akan tetapi aksarahum tuh kasar itu kebanyakan. Aksarahum kebanyakan dari mereka la itu tidak ya'lamun mereka mengetahui. Guys, saya kira cukup jelas ayat ini ya. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lanjutkan. Huwa yuhyi wa yumit. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Nah, ini mudah ini. Ya, udah sering lah kayaknya, sering gak didengar. Huwa itu apa? Huwa yuhyi wa yumitu, jadi wa ilaihi turja'un. Coba apa nih? Huwa engkaulah, dialah yuhyi mah dari haya, apa haya? Engkaulah maha hidup. Bukan maha hidup, yang menghidupkan. Wa yumitu, yumit apa? Dari yang mati. Bukan. Dan dia yang mematikan lah. Kan dialah yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan. Wa ilaihi, nah apa wa ilaihi? Wa ilaihi
dan hanya kepadanya wa ilaihi turja'un. Turja'un itu apa? Dikembalikan. Semua dikembalikan. Kalian dikembalikan. Jadi huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya. Itu mudah ya. Kita lanjutkan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Nah, ini juga gampang coba ya. Ya ayuhan nasu, itu gampang. Qad, ya satu kata. Ja'atkum mau'idatun, nah, ini perkata ya. Mau'idatun min rabbikum. Oke, kita artikan ya ayuhan nasu, pasti tahu wahai manusia. Qad itu apa? Sungguh. Ja'atkum, ja'at itu datang ya. Ja'atkum berarti telah datang kepada kalian mau'idatun. Mau'idatun itu wa'idah itu ini nasihat pelajaran. Mau'idatun ya Al-Qur'an maksudnya. Ini telah datang pada kalian mau'idatun, nasihat atau pelajaran min itu dari rabbikum, dari Tuhan kalian. Terus wasifaun lima fiddu wasifaul lima fis sudur. Sekarang perkata wasifau, sifat itu apa? Obat, penyembuh. Jadi ya tadi Al-Quran atau nasihat atau pelajaran dari Allah itu adalah merupakan sifat, obat. Wasifaun adalah obat penyembuh. Lima itu untuk, atau lima itu bagi apa gitu. Untuk apa? Untuk fi dalam sudur, dada-dada hati. Jadi obat untuk penyakit hati. Oke, lanjutnya. Wahuda warahmah. Wahuda warahmah itu lil mu'minin. Nah itu. Jadi wahudan warahmah lil mu'minin. Gampang ini. Wahuda itu dari hudannya petunjuk. Dan petunjuk warahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi siapa? Bagi mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman mah ini itu sebagai petunjuk dan rahmat. Udah pasti obat tadi di depannya. Dia cukup jelas nih, wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Qur'an ini telah datang kepadamu dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit dalam dada atau dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini cukup jelas ya. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Oke, ada yang bisa menebak silahkan. Kul, ini perkataannya ya. Bifadlillah atau bifadli Allahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kul itu katakanlah ini kepada Nabi Muhammad, bifadlillahi, bi itu dengan fadlillah itu karunia, lillahi Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan apa rahmat itu, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dzalika itu dengan semuanya itu ya, maka bidalika dengan semuanya itu, karunia dan rahmat itu, falyafrahun, maka atau hendaklah yafrahun, itu hendaklah mereka bergembira ya, bahagia gitu. Nah ini huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. Huwa itu apa? Ya huwa itu iya tadi apa? Tapi huwa itu adalah karunia dengan rahmatnya, itu maksudnya di sini. Dan iya, karunia dan rahmatnya itu khairun adalah lebih baik. Mimma daripada apa? Terhadap apa? Yang yajma'un, mereka kumpulkan. Ini menyambung dengan ayat-ayat tadi di atas bahwa mereka kumpulkan ini adalah harta dunia. Jadi rahmat dan karunia itu dari Allah itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan di dunia ini. Cukup jelas ya, kita lanjut.
Kul ara'aitum ma anjalallahu lakum min rizqi. Ya, segitu dulu, oke. Jadi kita perkataannya kul ara'aitum, coba, ma anjalallahu lakum min rizqi. Oke. Kul itu apa? Katakanlah, ini perintah kepada Nabi Muhammad ya. Ara'aitum, apakah mendengar? bukan, ara itu melihat. Apa Anda melihat? Ara'aitum, apakah kalian telah melihat? Ara'aitum itu ma itu apa? Apa-apa Apa yang anzalallahu, yang Allah turunkan? yang Allah turunkan, betul. Lakum, Tidaklah kalian. bukan lakum, kepada kalian lah. Oh, kepada kalian. Min rizki, dari min dari rizki, rezeki. Dari rezeki. Terus faja'alatum minhu haraman wa halalan. Haraman, perkata lagi ya. Faja'altum minhum haraman wa halalan. Nah, ini rezeki itu ya. Faja'altum apa? Lalu kalian, faja'altum, maka ja'altum, atau lalu ja'altum, kalian jadikan. Ja'ala itu jadikan, kata dasarnya. Jadi maka jadikan kalian, maksudnya itu kan. Tapi lalu kalian jadikan minha, sebagiannya, minha itu darinya ya, minha itu haraman itu haram, halalan, dan sebagian lagi halal. Oke, ini mengenai rezeki tadi ya. Qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Ini akhir ayat yang barusan ya, terakhirnya. Jadi qul Allahu adina lakum am ala Allahi tafrahun. Nah, kalau disekalikan kan ini qul Allahu adina lakum am ala Allahi tafrahun. Qul ini adalah, katakanlah Muhammad, Allahu ini, Allah ini A-nya di awal tuh panjang nih. Allahu bertanya, apakah Allah adina? Adina itu, dina itu telah mengizinkan di sini. Apakah dia telah mengizinkan untuk menghalalkan atau mengharamkan lakum, kepada kalian, ya. Atau am ya, ala, terhadap atau atas tersebut Allah taftarun, kalian mengada-ngada. Coba ini di ayat 59 ini ya. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Ya, jadi Nabi Muhammad disuruh berkata kepada orang-orang saat itu ya. Coba terangkanlah pada kalian dan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Ya. Terangkan. Nah, katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, tentang halal dan haram, menentukan halal dan haram ini? Ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Jadi di sini jelas untuk menentukan haram dan halal itu sebenarnya hak prerogatif Allah gitu sebenarnya. Ini ayat 59 ini, bahwa katakanlah apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini ya, tentang untuk menentukan halal dan haram, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Gaya untuk urusan halal dan haram ini masih harus diperdalam, tapi implementasinya ya lebih baik ketika Allah mengatakan haram ya kita tinggalkan, karena itu dosa ininya sebenarnya. Jelas itu. Ya dosanya iya, tapi orang itu tidak langsung berhenti melakukan kesalahan itu kan, tidak. Udah diberitahu dosa juga. Makanya dikembali ke yang atas tadi, Allah itu dengan adil ketika nanti sudah di akhirat kita menghukum ya, karena udah diberitahu kan. Ini berdosa, ini haram gitu kan. Kalau berdosa dan haram atau maksiat ini adalah nanti akan ada hukumannya, azabnya ya. Udah diberitahu. Ya ketika orang sekarang itu tidak mengindahkan itu, dan ketika nanti terjadi nanti di akhirat,
Ya dia tinggal menyesal tadi itu. Sampai di awal ayat kan dikatakan, seandainya cenah setiap orang ini berbuat zalim, dia ingin hartanya itu untuk menebusnya gitu atas nanti iya. Tapi kan udah kejadian nanti itu di akhirat, maka kan udah menyesal aja, dia nggak bisa apa-apa. Ya itulah pelajarannya begitu. Kita lanjutnya ayat 60. Wa ma dhannu ladina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah. Nah ini. Coba ini kalau yang ini relatif agak mudah juga, kalimatnya sering ya kata-katanya. Wa ma dhannu. Pasti tahu dhonu itu apa? Suudzon, dzon tuh. Dzon itu apa? Dugaan. Wa ma dan apakah jadinya. Wa ma perkata dulu ya. Dipisah-pisah dulu biar bisa diingat-ingat dulu. Wa ma donu ladina, gampang, yaftaruna. Nah yaftaru ini paling itu ya, yang mungkin jarang digunakan. Ala Allahi al-kadziba atau al-kadziba, kadzab ini ingat ya, kadzab yaumal qiyamah. Nah, coba sekarang satu perkatanya. Wama dan apakah ya? Dan apakah atau dan tidakkah ya? Dan apakah don itu dugaan atau praduga. Apakah donul ladina? Nah, orang-orang yang yaftaruna. Nah, yaftaruna ini adalah mengada-ngadakan tadi. Mereka yang mengada-ngadakan di ayat tadi ya di atas. Ala Allahi terhadap Allah, ala itu terhadap Allah itu Allah. Al-kadziba, kedustaan, kadzab ini ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apakah mereka mengira tidak akan disiksa, maksudnya gitu. Jadi ini ayat 60 ini. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan, kedustaan tadi terhadap Allah pada hari kiamat? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Ya maksudnya ini. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat itu? Ya apakah mereka hanya menduga-duga gitu kebohongan itu gitu di hari kiamat itu? Ya maksudnya atas siksaannya itu. Kita lanjutkan dulu. Innallaha ladu fadlil 'alal nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Nah ini nih. Jadi sebagai penjelasannya, innallaha ladu, nah innallaha kan sesungguhnya Allah, ladu itu sungguh mempunyai fadlil, nah karunia. Allah itu memiliki karunia ala terhadap nasi manusia, manusia. Walakinna, nah ini manusia itu suka begini. Allah itu sudah memiliki karunia kepada manusia ini, segala karunia. Cuman walakinna akan tetapi aksarohum, nah aksarohum apa tadi? Kebanyakan mereka la yaskurun, tidak mereka bersyukur. Nah ini permasalahannya di sini. Manusia itu di bumi ini merasa dapat kekayaan, rezeki dapat sendiri tanpa dia tidak ingat kepada Allah itu yang ini, bahwa diberikan oleh Allah itu semua. Padahal kalau ingat ke ayat tadi yang awal, yang huwa yuhyi wa yumit, ya bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, terus kita punya bisa apa gitu? Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Walakina wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya dikembalikan. Ya kalau ingat ke sana sebenarnya kita nggak bisa apa-apa sebenarnya kalau udah dimatikan sama Allah. Sudah ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tiba-tiba dimatikan, udah selesai. Harta itu buat apa? Ya karena apa? Tidak bersyukur tadi. Coba kalau bersyukur, ketika dapat bersyukur itu alhamdulillah ini dari Allah. Ya, ketika rezeki dari Allah pasti akan ingat pada diinfakkan gitu, disedekahkan dan harta itu atau diwakafkan. Buat apa harta ditumpuk-tumpuk? Kita secukupnya aja. Kayaknya itu ininya lah, tambahan ininya kali keterangannya. Ini ayat terakhir ya, ayat 61.
Wa ma takunu fis sa'nin. Nah. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Ya, kayak segitu dulu ya. Wa ma takunu fi sa'nin. Oke, sampai itu dulu. Wa ma itu apa? Dan tidaklah, wa ma itu ya. Wa ma itu dan tidaklah takunu, tadi di atas wa ma diterjemahkan dan apakah, berarti ya dimungkinkan sesuai dengan kalimatnya nanti. Wa ma dan tidakkah takunu itu kamu berada, ya ini untuk Nabi Muhammad ya. Takunu dan tidaklah kamu Muhammad berada di dalam sa'nin. Sa'nin suatu keadaan, ini baru kata-kata baru. Sa'nin wa ma dan tidak pula tatslu, kamu membaca. Ya, kalau tatslu membaca, minhu darinya, min dari Qur'ani dari Al-Qur'an maksudnya nih. Dan tidaklah kamu membaca, wala ta'maluna dan tidak pula kalian mengerjakan, ta'maluna itu ya. Wala dan tidak pula kalian mengerjakan min dari amalin suatu amal atau perbuatan, illa kecuali kunna kami telah menjadi alaikum terhadap kalian suhudan saksi. Tuh. Jadi disaksikan semua kita ini. Ya, nanti kita coba lihat terjemah kelengkapannya. Id tufiduna. Nah, id itu ketika atau tatkala, tufiduna kalian melakukan, tufiduna fihi tentang itu atau padanya, fihi itu amal itu. Jadi ini dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak pula membaca suatu ayat Al-Qur'an, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ini Nabi Muhammad aja begitu oleh Allah. Jadi urusan membaca ayat-ayat Quran, terus melakukan sesuatu pekerjaan apapun, Allah menjadi saksinya, dipantau gitu. Apa yang kamu lakukan. Ya, Nabi Muhammad begitu, ya semuanya begitu makhluk ini. Lanjut dulu. Wa ma ya'zubu an ar-rabbika mim mithqali. Nah, ini ada beberapa kata-kata baru nih. Jadi wa ma dan tidak pula, ya dan tidaknya, ya zubu itu ia itu akan luput amal itu ya, an dari rabbika dari pantauan atau pengetahuan Allah, rabbuka, min dari misqali seberat zaratin, zarah, misqali zaratin fil ardi, di bumi, kerikil atau atom zarah, di biji zarah di bumi. Wala dan tidak luput pula fi samawati, itu samai langit. Wala dan tidak ada asgoro itu lebih kecil. Asgoro min dari dzalika hal itu. Wala dan tidak ada akbaro yang lebih besar illa kecuali fi di dalam kitabin mubin. Ya, di dalam kitab di sini adalah kitab Lauh Mahfud, mubin yang nyata. Kok ini agak diulang lagi ya. Jadi kita coba terjemahnya dulu deh. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak pula membaca suatu ayat Al-Qur'an, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadikan saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Jadi saksikan oleh Allah. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Jadi makhluknya apapun yang ada di bumi dan di langit itu ada dalam pantauannya. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauh Mahfud. Nah, demikian itu. Ya, cukup bisa dipahami ayat ini. Ya, silakan untuk difahami. Ya, sekarang lebih ke
memaknai atau memahami kata-kata dalam ayat ini gitu ya. Agar nanti ketika kita membaca ataupun mendengar ayat yang dibacakan, setidaknya hati kita paham ya sebagiannya, maksudnya, dan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim.